Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Yevina Bella Putri. Aku dari kelas 12 IPA 1, absen nomor 36. Kali ini aku akan mengerjakan ujian praktek bahasa Indonesia tentang sinopsis novel atau kayak nge-review novel nih. Nah, jadi kali ini aku membaca satu novel yang berjudul nih, Semua Ikan di Langit. Selamat menikmati. Oke, novel yang berjudul Semua Ikan di Langit, karya Mbak Zikri. Nah, ini susah ya guys bacanya. Ininya, sorry ya. Jadi aku mau membahas tentang Mbak Ziki juga. Nah, Mbak Ziki ini adalah seorang penulis novel, cewek. Nah, jadi kita melihat karya-karyanya Mbak Ziki juga. Jadi karya-karyanya Mbak Ziki itu ada beberapa. Bukan cuma ini aja. Ini bukan pertama kalinya Mbak Ziki menulis novel. Nah, jadi guys, untuk si novel ini tadi, itu isinya adalah sebuah bis. Isinya menceritakan sebuah bis. Jadi tokoh utamanya adalah sebuah bis yang membawa kita ke imajinasi yang lain. Jadi si bis ini kayak menceritakan kesehariannya dia, yaitu bekerja, berkeliling, terus habis itu kembali lagi ke pangkalannya, dan itu kayak berulang terus semasa hidupnya selama dia bisa dipakai. Jadi dia kayak ya gitu-gitu aja deh, tapi dia nggak pernah boring, dia nggak pernah bosan dengan hal itu. Dia menyukai pekerjaannya. Namun seketika beberapa hari itu dia kayak hektik banget lah, bukan hektik sih sebenarnya, lebih ke dia menemukan banyak hal yang dia rasa itu adalah hal baru bagi dia. Jadi dia membawa kita ke imajinasi yang lain dengan ikan julung-julung sebagai temannya. Jadi kayak si bis ini tuh ada di negeri awan gitu sih. Terus habis itu ada beberapa ikan julung-julung, ada banyak ikan julung-julung yang membawa si bis ini untuk berkeliling di negeri awan. Nah, terus habis itu dari judul-judulnya yang lain juga yang ada di buku ini, yang jadi satu di buku ini, itu juga mencerminkan imajinasi-imajinasi yang lain, dunia imajinasi yang lain. Seperti kucing bisa bicara, terus habis itu ikan julung-julungnya bisa bicara, terus habis itu kaki yang bisa bicara. Jadi di dalam ini itu ada beberapa hal-hal yang menurut kita nggak masuk akal, tapi dalam dunia imajinasi itu masuk akal guys. Seperti kayak kaki yang bisa mengeluh. Jadi si bis ini tadi itu kadang bercerita kalau misal dia bisa mendengarkan suara kaki yang mengeluh, katanya terlalu capek dan lain sebagainya. Tapi itu hanya di negeri awan guys. Ada satu judul yang menurutku itu menarik. Nah, jadi satu judul itu adalah nih, sebelumnya di Kata Kucing, yaitu di bab 2, itu adalah kamar paling berantakan di seluruh dunia. Di kamar berantakan di seluruh dunia ini juga menyambung pada si kata kucing ini tadi. Jadi kucingnya itu guys, jadi di bahasanya ini si kucingnya itu tuh kayak nggak suka. Jadi ada 4 kaki yang memiliki 4 pendapat yang beda. Yang satu itu menurut kata satunya, kaki satunya, yang 2 ini memiliki perspektif yang berbeda. Nah, jadi ada 4, yang satu itu suka kalau misal kamarnya itu berantakan, karena kan judulnya aja paling berantakan sedunia ya, paling berantakan. Terus habis itu yang kedua itu nggak bisa, harus bersih gitu kan. Terus habis itu yang 2 ini kayak nggak mau ambil ribet, tapi yang satunya itu masih peduli, tapi yang satunya udah nggak mau ambil ribet, aku nggak mau di sini gitu. Nah, jadi hal-hal itu yang menurut aku membuat kita untuk enjoy ke dalam cerita ini,
Karena kalau kita bisa masuk ke dalam imajinasinya si penulis, imajinasinya si bus yang ada di dalam ini, seperti di atas negeri awan, kan kita kan nggak bisa ya. Jadi kalau kita bisa masuk ke dalam imajinasinya, ini novel sangat seru banget. Aku recommended banget. Menurut aku itu sangat benar-benar sangat seru. Karena apa? Karena menurut aku bisa menghilangkan stres ya guys. Oke guys, jadi kayaknya aku sepala dikit itu aja. Nah, selebihnya kalian bisa baca sendiri. Kalau kalian mau baca, ada di perpustakaan, kalian bisa pinjam aja, yaitu di ini, Semua Ikan di Langit, dengan judul Semua Ikan di Langit. Terus habis itu kalian harus baca, selesaiin ini bagus sih menurut aku. Kalau kalian suka berimajinasi, kalian pasti nyambung. Oke, sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.